kita akan mulai berdiskusi dan saya ucapkan terima kasih sudah bergabung lebih dari 1.000 saudara-saudara semua. Terima kasih dan kita mau silent sebentar ya selama 30 menit. Jadi kita mulai dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan memulai informasi selama 30 menitan dan informasi kali ini mudah-mudahan bisa membuat kita menang di tahun politik. Kita tahu bahwa sewaktu diumumkan Anies sebagai presiden, Bosman masih tidak percaya bahwa tahun 2024 bulan Februari akan ada pilpres. Masih tidak percaya karena di dalam skenario awal adalah kalau bisa masa jabatannya diperpanjang. Dan ketika Ganjar diumumkan di tanggal 21 April tepat di acara Idul Fitri dan saudara-saudara Muhammadiyah sudah melaksanakan sholat Id. Ini adalah strategi yang sangat powerful karena besoknya tanggal 22 secara nasional Indonesia merayakan Idul Fitri dan semua orang sekitar 125 juta di Indonesia melakukan safari berputar ke kampung halamannya dan disitulah momen yang tepat untuk mendiskusikan tentang Ganjar dan ini adalah strategi yang luar biasa oleh PDIP dan kita lihat Pak Jokowi yang sudah di Solo pun harus pulang ke Jakarta sehingga yang jadi pertanyaan kita semua adalah apakah Ganjar ini all president man atau Ganjar ini adalah PDIP di mana restunya Pak Jokowi menjadi kunci dari suksesnya Ganjar atau di tengah-tengah ada kemungkinan 3 pasang, di mana Ganjar 1, Prabowo 2, dan Anies. Kemudian Pak Prabowo ini apakah yang mendapatkan restu Jokowi? Ini yang harus kita pertimbangkan. Jadi teman-teman sebelum kita melanjutkan, teknik hari ini yang saya akan pakai adalah kalau di MMBC itu kebantu dengan subliminal program gitu ya. Recording in progress. Terus saya lagi terpikir bahwa teknik apa yang hari ini akan saya pakai supaya teman-teman ini bisa terbanjiri informasi yang bisa merubah menjadi sebuah kemakmuran. Saya mikir dan salah satu teknik yang dipakai hari ini adalah cara menginstalnya adalah dengan membanjiri informasi di kepala sahabat semua. Teknik ini namanya flooding teknik. Jadi otak manusia dibanjiri dengan banyak informasi sehingga akhirnya otak itu hang. Dan pada saat hang informasi ini masuk. Jadi ada namanya rule 7 plus minus 2 atau 7 ditambah 2 atau 7 dikurang 2. Otak manusia itu bisa menerima secara bersamaan antara 5 sampai 9 informasi berbarengan. Jadi 7 plus minus 2. Jadi 7 minus 2 adalah 5, 7 plus 2 adalah 9. Jadi manusia modern normal itu bisa menerima antara 5 sampai 9 informasi berbarengan. Nah, jadi informasi kali ini adalah saya memilih memflooding. Memflooding itu adalah memberikan informasi lebih dari 9. Jadi saya akan memberikan 10, 11, 12 informasi dan begitu Anda hang atau otak Anda dijam, Anda udah nggak bisa analisa lagi karena kebanyakan informasi, pelajarannya baru dimasukkan. Jadi karena itu di awal saya akan memberitahu banyak sekali tentang, tapi ini cepat, ngomongnya cepat. Jadi contoh di dalam teknik ini di dalam untuk menggabungkan informasi ke pikiran seseorang. Misalnya contohnya adalah Anda dengar suara motor barusan, Anda dengar suara saya, Anda fokus di lampu yang dilihat itu, kecilin suara TV yang Anda dengar di sebelah ini, itu udah 4, 5, 6 informasi saya masuk dan Anda langsung terfokus pecah ke sana kemari dan begitu informasi yang pelajaran dasar tentang bagaimana cara menang di tahun politik dengan bisnis tentunya itu bisa masuk dengan cepat. Jadi Anda di rumah saat ini berseribu, kita akan mencoba fokus pada setiap cerita saya, informasi ini demi pelajaran nanti masuk. Jadi ini kunci yang penting sekali untuk 5 menit pertama atau disebut lockingnya yang pertama gitu ya.
Jadi sekali lagi saya beritahukan bahwa teknik hari ini namanya plugin teknik. Baik, ini suara siapa ya? Oke. Oke. Oke, Pak. Baik, kita lanjut. Jadi pertama adalah apakah ada 3 pasang, yaitu Pak Ganjar, Pak Prabowo, dan Anies, ataukah di tengah-tengah PKS hengkang ke salah satu ke Prabowo atau ini sehingga atau Nasdem yang pindah sehingga Anies nggak dapat kursi atau thresholdnya nggak sampai sehingga yang bertanding adalah 2, semuanya all president men, kita nggak tahu, tapi semuanya mungkin. Apapun itu, satu nasihat saya adalah ini adalah peluang untuk kita take off. Jadi pada saat orang bingung, ini adalah kesempatan kita menyalip di tikungan. Sekali lagi, kita akan mulai masuk ke pelajarannya. Jadi nomor 1, kita bicarakan dulu yang global dan makro. Jadi kita berbicara tentang Sudan, gitu ya. Sengaja nih, saya membawa hal yang makro dulu, membuat informasi ini. Di Sudan, kita tahu ada 2 warlord atau panglima dan wakil panglimanya perang antara Abdul Fattah al-Burhan, panglimanya, dengan wakilnya Dagalo. Orang nomor satu, nomor 2 di militer, dan secara de facto mereka berdua menggulingkan pemerintah Al-Basri di tahun 2021 dengan kudeta militer. Di tahun 2023 ini rencananya mereka mengadakan pilpres secara demokrasi. Nah, ternyata menarik, Sudan wilayahnya Anda semua harus diinform. Sudan dan Arab Saudi itu seperti Malaysia dengan Indonesia yang terbelah di Selat Malaka, di mana itu adalah jalur maritim transportasi internasional. Begitu juga Sudan dan Saudi, di mana ada Port of Jeddah dan Port of Sudan seberang-seberangan di Laut Merah atau Red Sea yang menghubungkan Laut Mediterranean melalui Sueznya ke teritori Laut Arabia dan Samudra Hindia. Jadi Malaysianya adalah Saudi, Sudannya adalah Indonesia. Karena Sudan memiliki kekayaan bukan sekadar minyak dan gas, tapi juga ada gold, ada silver, dan ada macam-macam. Seperti Indonesia. Dan pemerintah yang nggak stabil. Seperti Indonesia. Cuman mudah-mudahan nggak ada kudeta militer di Indonesia. Jadi, yang menarik adalah Abdul Fattah al-Burhan ini di belakangnya Amerika. Dagalo wakilnya, di belakangnya adalah Wagnernya Putin. Jadi ini adalah 2 negara besar berperang lagi di sana yang membuat Ukraina, Rusia, Amerika, dan sekarang Sudan adalah Amerika dan Rusia. Jadi lumayan informasinya membuat Anda sedikit shock kali ya. Dan yang saya ingatkan sekarang mengenai KKB atau kelompok kriminal bersenjata di Papua, yang kita tahu mereka sudah melakukan penyerangan lebih dari 5 kali dalam 6 bulan terakhir, dan korban di TNI dan pihak Polri sudah cukup banyak, terdata lebih dari belasan orang. Dan sekedar mengingat, saat ini tentara Indonesia mencoba menyerang, hanya baru menangkap 1, dan ini bisa diartikan apakah tentara Indonesia tidak capable untuk melawan KKB. KKB ini menggunakan senjata AR-15 buatan Armalite, pabriknya di Phoenix, Arizona. Apakah ada hubungannya dengan Freeport yang dimiliki oleh McMoran yang kantor pusatnya di Arizona, dan ada hubungannya dengan marahnya diambil saham 51%. Sehingga yang kita takut adalah seperti kejadian di Timur Timur, ada referendum nanti di sana ketika PBB masuk, referendum tersebut membuat Timur Timur lepas,
Dan begitu tindakan ini yang dilakukan oleh TNI melebar, ada korban sipil, sehingga PBB masuk, referendum, Papua lepas. Dan ini sudah diwanti-wanti oleh Bosman secara tulisan dari 2016-2017 resmi ke negara, melalui video dari 2019 sampai saat ini konstan, untuk memperingati don't fuck around dengan Amerika di Freeport. Dan ternyata mereka memilih unsur ekonomi atau economic approach. Di dalam economic approach, itu keuntungan ekonomi dilihat Indonesia rugi, tidak untung ekonominya. Sekali lagi, kalau New Mind mendapat mandat, kita tidak akan pernah memikirkan tentang economic approach, karena di dalam pendekatan bilateral atau bernegara multilateral, economic approach itu derajatnya terendah. Yang tertinggi adalah biarkan emas itu menjadi underlay-nya Federal Reserve, tapi kita minta benefitnya lebih. Nomor satu, misalnya kita minta hutang kita dengan IMF tinggal separuh. Kedua, kita minta vaksin dan obat-obatan dari Amerika free, sehingga kita bisa menanggulangi COVID tanpa harus mengeluarkan 1.000 triliun. Kalau itu tidak, kita ambil balik semuanya Freeport-nya. Deal dengan mereka tuh deal, bukan dengan economic approach, tapi dengan humanitarian approach. Sekali lagi sayangnya kaum pragmatis yang berada di istana, sekitar istana, yang merasa bahwa ekonomi lebih penting daripada humanitarian. Atau jangan-jangan nggak tahu ada humanitarian approach, ada military approach. Hanya taunya cuma economic approach. Indonesia nggak untung. Padahal benar Indonesia nggak untung, tapi negosiasinya bukan berarti kita harus untung secara materi. Untung secara obat-obatan, untung secara hutang kita lunas, dan lain sebagainya, itu jauh lebih penting. Tapi sekali lagi, semua udah nasi udah jadi bubur. Sekarang kita melihat bahwa KKB di sana, yang jelas adalah gini ya, saya mau kasih tahu, kalau M16 tuh kalau nembak dia itunya ke belakang, sentakannya. Kalau AR-15 tuh, kalau nembak dia nyentaknya ke atas. Jadi bisa dibayangkan ya, bisa dibayangkan. Mereka ini kalau nembak, itu kan nyentak ke atas, berarti perlu pembiasaan. Dengan harga pelurunya $4, mereka harus melakukan pembiasaan. Pembiasaan itu biayanya mahal. Karena bayangin, Kopassus yang ada di sana, pasukan elit yang ada di sana, dihajar loh. Beberapa kali diserang, KKB-nya nggak kena, dan KKB-nya menang. Kira-kira kalau mereka bukan warlord atau jago perang, di belakangnya mereka yang melatih mereka, ya nggak mungkin juga gitu ya. Jadi di sini gitu, Bosman sudah berkali-kali bilang, kalau mereka pakai mercenaries atau private army, ya kita juga pakai mercenaries dan private army, lebih murah kali bayar Wagner. Kalau dia pakai triple canopy atau Blackwater, kita pakai Wagner. Itu aja sederhana itu, dan kita udah mengusulkan. Nggak tahu akses Wagner ya, bilangannya sama Bosman gitu ya. Jadi Bosman bukan know everything, tapi orang di sekeliling Bosman kalau mau bertanya, ya insya Allah ada 100 orang di sekitar Bosman yang akan memberi informasi seperti ini. Teman-teman, ini berapa menit nih kita ada? Hampir 15 menit Bosman ngomong tentang informasi tentang Sudan lah, tentang KKB lah gitu ya. Terus tadi Ganjar, Prabowo, dan Anies mungkin bertanding, atau Anas, atau cuman Prabowo sama sama Ganjar saja, dan Anies ditarik Nasdemnya gitu ya. Kita nggak tahu, itu politik. Jadi kita balik ke topik utama. Jadi nomor satu, saya akan bertanya kepada Anda, di rumah Anda, tolong ambil kertas dan mengisi sebuah pertanyaan dari saya, yang dalam bahasa Inggris saya bertanya adalah, define what rich mean to you, gitu ya. Bahasa Indonesianya apa sih? Tolong jelaskan apa artinya kekayaan untuk Anda. Sekali lagi, tolong jelaskan apa arti kaya bagi Anda, gitu ya. Diambil kertas ya, ambil kertas. Dan tidak harus sekarang. Itu adalah Anda harus arti kaya buat Anda. Misalnya, kaya itu saya bisa berdaulat, gitu ya. Kaya itu saya ingin punya rumah 2, gitu ya. Apa itu karena
setiap orang punya arti berbeda terhadap rich atau kemakmuran atau kekayaan. Nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Bahwa kaya itu kalau 12 digit atau 1 triliun minimum. Monggo. Define itu penting. Ini sekali lagi di awal. Ya. Terus tugasnya nanti. Nah, sekedar mengingat lagi. Sekarang informasi supaya informasi di kepala Anda terbanjiri lagi. Why Chinese are richer than pribumi? Ini yang kenapa saudara-saudara kita yang Tionghoa keturunan Chinese itu lebih kaya dari pribumi. Nah, ini pernyataan yang sedikit nyeleneh. Atau kenapa saudara kita yang minoritas seperti kaum Arab gitu lebih kaya dari pribumi? Ini sebuah reality check ini ya, kita cek. Apakah karena mereka minority mereka fight? Apakah merasa karena kita majority, mayoritas, kita less fight atau kita tidak berjuang? Jangan-jangan. Atau mereka mempunyai mereka menemukan, mendefine rich itu berbeda sama kita, jangan-jangan. Dan ini bagi saya cukup miris. Pulang Lebaran saya Balai Deso, Kudus, kemudian Malang. Terus sebelum ke Jakarta saya hinggap sebentar di tempat sahabat saya dan mitra bisnis saya. Kita tahu bahwa Dinaran itu bermitra dengan Bank Artagraha dan pemilik Bank Artagraha meminta, Mas, soan sebentar ke hotel dia di Kempinski di Bali yang tempat acara G20. Ya wes, dapat honorary invitation atau undangan, saya datang ke sana. Anda tahu kalau Anda ke Apurva Kempinski di Bali, Anda boleh cek. Itu mungkin itu harganya udah 6 jutaan lah. Rata-rata sih 10 juta kali per malam. Tapi kenapa isinya mungkin 90% adalah saudara Indonesia yang keturunan Chinese? Ada apa saya pikir? Kenapa pribuminya cuma 5% sisanya bule? Gitu ya. Apa kita nggak sanggup bayar apa? 10 juta semalam gitu. Begitu juga hotel di Nusa Dua lainnya ya shopping around aja. Saya mata-mata melihat, saya pikir ada apa nih? Gitu ya. Kemana saudara saya ini? Gitu. Itu yang harus saya share ke teman-teman supaya kamu ngamuk gitu loh. Mereview tadi, jangan-jangan kita salah mendefinisikan rich di kepala kita, jangan-jangan salah. Ini ya sekali lagi sabar nih, kita akan sampai sana. Nah, kemudian saya WA sahabat saya Pak Gita Wirjawan, saya bilang, bro posisi di mana? Baru landing gua. Akhirnya besoknya saya dari Bali, dia dari Stanford, dan dia sudah memilih menjadi dosen di Stanford, di mana sahabat-sahabat dia lebih suka menjadi the thinker, pemikir-pemikir. Saya mendiskusikan, minta tolong sama dia beberapa hal yang fundamental, yaitu mengenai funding, pembiayaan. Saya bilang saya ada pilihan VC, venture capital, private investor, atau IPO. Terus, dan itu punya teman-teman, kalau saya ngomong begini mungkin lompat lagi satu level. Sekali lagi, tujuannya adalah memflooding informasi atau membanjiri informasi ke Anda. Bahwa di 2 perusahaan saya nanya, saya provisi, hedge fund, private investor, atau IPO. Ini benda 4 ini aja mungkin Anda nanya, Bosman, lu ngomong apa sih? Bener nggak? Karena private investor behaviornya berbeda dengan venture capitalist, berbeda dengan hedge fund, berbeda dengan IPO. Semuanya adalah pembiayaan. Funding. Bukan lending, bukan pinjaman ya. Sekali lagi, kalau pinjaman ke bank aja atau ngutang aja ke rentenir. Tapi ini masalah funding. Saya tanya, nature bisnis saya yang A, begini, yang B begini. Saya perlu visi kah,
venture capitalis, saya perlu hedge fund kah, saya perlu private investor kah, atau saya perlu IPO? Jawaban dia adalah perusahaan ini private investor aja, gua ada, yang sini IPO, lu prepare IPO. Oke, kita nggak cerita sampai sana, tapi suatu hari Anda akan paham maksud saya, karena ini tujuannya adalah, nah ada yang menarik di diskusi-diskusi itu, terus dia bilang, bro, lu ingat nggak di zaman kita dulu kuliah, berapa mahasiswa Indonesia di Amerika? Dia 2 tahun lebih tua dari saya. Kita sama-sama tahun 80-an di sana. Terus saya bilang, 16 juta, karena saya adalah salah satu pengurus Permias, Persatuan Mahasiswa Indonesia di Amerika Serikat. Terus 16.000, you right, katanya gitu. 16.000. Dan lo tahu berapa jumlah sekarang? No idea, nggak ada. 8.000. Kok turun ya? Bilang gitu. Iya. Lo tahu berapa orang India at the present belajar di Amerika? Nggak tahu. 300.000 orang. This year only. Dengan berbagai tingkat tentunya, dari level 1, S1, S2, S3, dan terus, you know how much Chinese atau Tiongkok? Nggak tahu. 400,000. Dan itu dari tahun ke tahun segitu. Indonesia cuma 8.000 gitu. Dan dia ngajar juga di Nottingham Forest. Jadi 3 bulan sekali dia ke di University of Nottingham, dia bolak-balik. Dia bilang, berapa jumlah mahasiswa Indonesia di Eropa katanya? Hanya 5.000. India, 200,000. Chinese atau Tiongkok, 300.000 katanya, di whole Eropa. Gimana Indonesia bisa menjadi the richest country atau the strongest country di 2045 kalau hanya 8.000 orang yang mengerti dunia luar, gitu kan? Terus visa, tenaga kerja visa, berapa kira-kira yang Amerika kasih untuk student-student begitu graduate? Amerika kalau suka tuh mereka nawarin kerja. Berapa? Nggak tahu gue. 75% buat orang India. Bayangin. 15% buat orang Tionghoa. Jadi Amerika itu memang mengambil brain. Dalam bahasa politik, sebuah negara yang orang pinternya pindah ke negara lain disebut namanya brain drain. Kekeringan orang pinter. Terus apalagi yang miris katanya. Dari 400.000 orang Tionghoa yang sekolah di Amerika dan negara-negara Eropa, negara maju lain, dari 300.000 yang orang India sekolah di sana, 90% adalah beasiswa, scholarship. Indonesia yang 8.000, 90% adalah swasta yang membiayai dirinya sendiri. Ini punten aja, mohon maaf. 8 tahun terakhir itu Menteri Pendidikannya 3 orang loh. Semuanya punya ilmu yang luar biasa. Kenapa sih nggak membeasiswakan teman-teman atau saudara-saudara kita yang agar kita menjadi bangsa yang pintar? Nah, di sini kita harus ya berpikir ya bahwa India will be the next China, China will be the next Amerika, gitu kan? Dan Amerika jadi apa? Walau-walam, nggak tahu, gitu. Tapi yang jelas, New Mind yang bercita-cita 2045 akan mengendalikan gold payment sistemnya 50%, mengalahkan dolar dan lain sebagainya. Saya jadi agak shock gitu ya. Agak shock karena hanya segini brainnya Indonesia di luar. Itu kita harus mikir nih. Kalau Pak Gita bilang, kalau teman-teman nanti minta, nanti Anda yang voting. Kalau setiap minggu gue ngajarin 1.000-2.000 orang kayak lo, I'm welcome. Jadi saya mikir nanti teman-teman, ya Pak Gita aja ngomong dari Stanford selama 30 menit kayak gini. Ya kita belajar lagi, setuju ya? Saya pikir nanti kita lanjutin. Terus, yang menarik lagi adalah kita tahu kalau kita traveling atau keluar negeri itu tujuannya adalah kita meminteri karena kita lihat the other flip of coin. Jadi koin itu punya flip, sisi lainnya. Kita melihat dark side of the moon, sisi gelap dari bulan gitu ya. Travel kita bisa membuka pikiran kita.
Dan manusia Indonesia yang memiliki paspor tidak sampai 5%, dan ini saya baru tahu dari brother kita satu lagi, Mas Sandiaga Uno, dan yang setengahnya pun paspor haji. Jadi rendah sekali wacana kita melihat dunia luar, bukan sekedar dari YouTube, tapi nge-feel, benar-benar nge-feel. Bagaimana Finland dan Denmark itu adalah the happiest country on earth, gitu ya. Bagaimana Bhutan adalah the happiest country on earth number 3, gitu ya. Terus negara tanpa korupsi itu kayak apa sih, gitu ya. Dan kalau kita cuma ngomong tok wacana, kita nggak berubah karena kita nggak nge-feel. Atau contoh gini deh, kalau Anda pengen punya mobil BMW, wah harus sebut BMW karena BMW kan Bosman Mardigu, gitu ya. Wowi, bener nggak? Jadi harus BMW. Anda kalau pengen BMW akan lebih nge-feel kalau Anda naik BMW tersebut di showroom, muter-muter nge-feel. Dengan nge-feel itu handar beni atau sense of belonging Anda tuh naik. Wah, gue harus pengen punya, gitu ya. Itu namanya define rich tadi. Wah, gitu ya. Marah Anda tadi itu yang ngedrive Anda untuk kimia di tubuh Anda berubah, gitu. Nah, oke. Terus berarti kan hanya 5% orang Indonesia yang punya paspor, setengahnya pun paspor haji, gitu ya. Berarti yang sisanya ini nggak pernah melihat dunia ini, gitu. Bahwa misalnya kita ambil contoh, kalau Anda seorang arsitek, 10 tahun terakhir, dari 100 gedung, 90 gedung di atas 50 lantai, dibangunnya di Asia. Sekali lagi nih, saya ulangi. Bahwa dari 100 gedung baru yang dibangun, katakanlah 1000 gedung baru di seluruh dunia dalam 10 tahun terakhir, 90% dibangun di Asia. Gitu. Apakah New York nambah gedungnya? Enggak sebanyak Shanghai, enggak sebanyak Dubai, enggak sebanyak lainnya Saudi, gitu ya, dan lain sebagainya. Ini teman-teman, sekali lagi saya banjiri Anda dengan informasi, tujuannya supaya kepala Anda hang. Ingat ya, pelajaran persis seperti di MMBC, cuman kalau di MMBC dibantu dengan subliminal. Kalau sekarang pakai informasi di flooding. Saya tahu di kepala Anda begitu saya ngomong, Anda mulai nangkep satu, oh India yang tadi, gitu ya, gitu ya. Oke teman-teman, kita masuk lagi ke nomor 4. Jika Anda ingin sukses, jangan pernah hanya membangun sosial media di TikTok, IG, dan Facebook tanpa menggunakan sosial media kedua yang berbahasa Inggris. Jadi Anda harus mulai naruh produk-produk Anda berbahasa Inggris. Web Anda, IG, sosial, produk terutama, produk. Kalau Anda mau punya selfie-selfie aja, ngabisin waktu hanya untuk jualan diri sendiri aja, udah semakin sepi. Anda nggak akan pernah. Dan manfaatkan sosmed itu bagian dari produk Anda dan gunakan bahasa Inggris. Karena kita harus sudah mulai ekspor. Karena 8 tahun terakhir impor kita lebih banyak dari ekspor. Kenapa lebih begitu? Karena ternyata kemampuan bahasa Inggris kita dan informasi bahasa Inggris kita di seluruh produk kita sedikit yang menggunakan terminologi bahasa Inggris. Sehingga bule-bule, bukan bule, orang di luar Indonesia ingin membeli produk Anda, mereka mencari misalnya lukisan, mencari karya, ukiran, banyak sekali yang mereka butuh. Mereka nge-search-nya kan pakai Google, misalnya mereka cari artwork gitu ya. Mereka mencari craft, handicraft gitu kan. Kalau kita nulis ukiran ya nggak akan ada yang nengok gitu. Gunakan kata-kata yang banyak orang dunia mencari gitu. Jadi pesan ini harus di note bahwa Anda harus memiliki sosial media, web, informasi tentang Anda dan produk Anda. Mulailah menggunakan bahasa Inggris dan gunakan tag atau byte atau informasi yang benar-benar bisa mengarahkan Anda ke selling produk Anda, gitu ya. Oke, kita masuk ke sisi mikro tentang bisnis dan investasi. Sekali lagi, pelajaran berikutnya, siap-siap kertas. Ada 4 hal dalam hidup ini yang sering membuat seseorang itu screw up atau salah, 4 hal. Yaitu nggak ngerti bedanya bisnis dan investasi, dan
apa namanya, gaya hidup atau lifestyle itu berantakan di 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 dalam kehidupan, dan kita tidak membicarakan masalah. Jadi 4 itu adalah 1 keluarga, 2 gaya hidup, 3 bisnis, 4 investasi. Nah, boleh ditulis tuh ya. 1 keluarga, 2 gaya hidup, 3 bisnis, dan 4 investasi. Begitu uang masuk ke Anda, uang keluar tuh hanya 4 pintunya tadi. Untuk gaya hidup, untuk keluarga, untuk bisnis, dan untuk investasi. Hanya bisnis dan investasi yang memberikan return uang itu balik. Keluarga balik dalam jangka panjang. Tapi lifestyle itu satu arah. Oke, teman-teman, saya ulangi ya. Ada 4 hal, begitu Anda capek-capek nyari duit, ada 4 hal pintu keluar. Untuk keluarga, untuk gaya hidup, untuk investasi, dan untuk bisnis. Bisnis dan investasi memungkinkan uang itu balik. Lebih besar bahkan dari yang keluarkan. Keluarga akan balik jangka panjang. Tapi gaya hidup, they will never come back. Seperti ngasih garam ke laut. Gitu ya. Dan sewaktu Anda beli motor, apakah ini demi keluarga? Apakah ini bisnis? Apakah ini gaya hidup? Anda yang nentuin. Jadi jenis motor apa? Kalau Anda beli Harley, itu udah pasti gaya hidup. Gitu ya. Kalau Anda menyekolahkan anak di SD negeri, itu bagian dari keluarga. Tapi kalau Anda sekolah misalnya di sini yang terkenal Al-Azhar, itu keluarga plus investasi. Gitu ya. Saya menyekolahkan anak saya yang terakhir, yang paling bungsu, di sekolah yang agak mahal. Namanya Cikal. Itu investasi dan keluarga. Kenapa investasi? Karena anak saya yang paling kecil dengan anaknya Anis dari kelas 1 SD, kelas 2, kelas 3, kelas 4, sampai sekarang SMP kelas 2 bareng. Itu investasi. Gitu ya. Jadi kenal Anis karena dulu sering anaknya dia playdate ke rumah, dan anak saya playdate ke tempat dia. Itu investasi. Dan saya sengaja memilih. Jadi kita bisa di sekolah negeri, bisa. Gitu ya. Tapi kalau nggak ada peluang, sekali lagi ini Anda balik sekarang ke bisnis dan investasi. Kita lupakan keluarga, kita lupakan gaya hidup. Kita balik ke bisnis dan investasi. Nomor 1 setelah bisnis dan investasi. Segeralah Anda bertemu dengan real teacher. Ini saya mau ceritakan. Di dunia ini ada yang namanya fake teacher. Fake teacher adalah mereka yang mengajarkan ilmu yang mereka tidak praktekkan. Sekali lagi. Fake teacher adalah mereka yang mengajarkan ilmu yang mereka tidak praktekkan. Contoh, saya ini fake teacher. Pada anak saya nomor 3, ketika anak saya umur 1 tahun, dia kok nggak bisa ngomong, belum ada ngomong, dan makannya susah. Saya sebagai orang applied psychology mulai berpikir sebulan, 2 bulan, akhirnya saya ingat di bulan ke-14 saya baru sadar bahwa ternyata sewaktu dia anak bayi itu kan dari tidur, tengkurap, terus nggonggong gitu kan. Ini proses sunatullahnya. Terus dia mulai merangkak, mulai berdiri, berjalan gitu ya. Anak saya ini ternyata nggak nggonggong sebentar, nggak merangkak, atau berdiri. Jangan pernah berpikir seperti saya waktu, anak gue pinter, langsung berdiri. Ternyata dia melewati satu proses yang secara sunatullah tangannya ini harusnya bergerak selama sebulanan, ternyata push up itu melatih rahang. Sehingga dia nggak mau ngunyah karena muscle-nya ini belum jadi. Akhirnya begitu saya sadar, astagfirullahaladzim, gue emang bukan good father. Akhirnya dia bilang, mas, gue bilang gitu ya, tangannya kamu gini. Jadi saya angkat kaki belakangnya, dia merangkak selama 1-2 bulan, dan benar, akhirnya dia bisa makan, akhirnya dia bisa mulai ngomong. Bayangin, saya merasa, waduh, itu proses yang saya mau ceritakan adalah
Setelah di umur 2-3 tahun, kok anak ini kalau saya berdiri, Mas, angkat kaki satu. Saya manggil semua anak saya walaupun ada kakaknya, saya manggil semuanya Mas. Mas, tolong angkat kaki satu. Saya hitung 1, 2, 3, sampai 10, jatuh kakinya. Angkat lagi satu, satu. Harusnya dia bisa berdiri satu kaki dengan 20 hitungan. Saya bilang, waduh, ini kalau dia tidak bisa berdiri satu kaki, ini ada ketidakseimbangan, saraf dia di sini tidak tumbuh, ini tidak bisa ngambil keputusan nih di masa depannya. Jadi saraf itu harus dilatih. Tidak ada orang dewasa 20, 30, 50 tahun, dia susah ngambil keputusan. Misalnya gini, kita nonton yuk hari Kamis atau Jumat. Apa ya, terserah dulu. Kata-kata terserah lu deh itu biasanya memang bukan orang pengambil keputusan. Dia mau ambil play safe gitu ya. Karena dia ragu. Wah, saya kaget bahwa ternyata dia harus tumbuh kan. Nah, ciri-cirinya adalah berdiri aja. Sekarang kalau teman-teman mau tes di rumah berdiri, hitung 20, 30, kalau Anda bisa ya Anda memang tumbuh decision making muscle-nya atau syarafnya gitu ya. Nah, begitu nggak bisa, kita latih. Jalan di titian dia jatuh, jalan di titian dia jatuh. Terus suatu hari saya lagi jogging di GBK, dia masih 4 tahun, saya lihat ada Vini Visi gitu ya. Ini klub roller blade. Terus saya bilang, Pak, boleh nggak anak saya 4 tahun belajar roller blade gitu ya? Oh boleh Pak, monggo gitu. Terus soalnya anak saya ini saya tahu Pak, banyak orang belajar rollerblade sekarang bukan hanya buat olahraga, tapi karena di rollerblade Anda harus bisa berdiri satu kaki, terus pindah lagi satu kaki gitu kan. Jadi saya pikir oke. Saya temenin dia setiap Sabtu main rollerblade. Dan cukup lama, hampir 2 tahun dia baru bisa berdiri satu kaki lama. Dan alhamdulillah, habis itu dia, ayah lu gini dong, ayo gini, mau ini nggak? Boleh, langsung berubah. Dan suatu hari ada yang menarik. Ini di tahun ke-1 dia belajar, saya lagi temenin. Ini yang saya bilang saya fake teacher itu karena saya bukan guru yang baik. Terus dia bilang, ayah bisa main rollerblade nggak? Enggak. Kenapa ayah ngajarin sesuatu ayah yang nggak pernah praktekin? Itu saya ketampar anak saya 5 tahun bilang, berarti saya fake teacher kan? Ngomong gini-gini saya nggak bisa main rollerblade. Terus saya bilang sama pelatihnya, coach, boleh nggak saya belajar rollerblade? Dia bilang silahkan Pak. Saya waktu itu umurnya 45 tahun, bayangin. Saya nggak tahu malu, gue berdiri, gubrak jatuh. Baru setahun saya bisa berdiri, akhirnya berdiri satu kaki. Susah ternyata. Dan di situ hanya untuk menunjukkan bahwa saya nggak mau jadi fake teacher. Saya mau mau walk the talk, mengatakan apa yang saya kerjakan gitu ya. Nah, fake teacher ini sekali lagi adalah mereka yang mengajarkan ilmu yang mereka nggak praktekkan. Ada banyak fake teacher. Nah, real teacher adalah lawyer, ahli hukum, mitra dagang, supplier, sales, akuntan, petugas pajak, apa lagi, pejabat regulator. Kompetitor Anda itu adalah real teacher. Mereka adalah orang yang nyata kerja di dunia nyata yang mengajarkan Anda ilmu sebenarnya. Ketika omset Anda turun karena kompetitor masuk, that's the real teacher. Ketika Anda dapat surat dari petugas pajak, that's the real teacher. Ketika sales team Anda loyo, itu real teacher. Ketika supplier tidak mengirim barangnya di saat penting, itu adalah real teacher. Ketika mitra Anda nggak kerja, tapi ngatur, that's the real teacher. Ketika investor minta balik uang Anda, mampus loh, that's the real teacher. Ketika Anda tidak tertib pembukuan, lalu dihajar sama pajak dan dihajar sama investor, itu adalah the real teacher Anda. Yang membuat Anda pengusaha tangguh adalah Anda bertemu dengan real teacher semudah mungkin, secepat mungkin. Karena kalau Anda lambat, Anda nggak akan pernah jadi orang sukses, gitu ya. Jadi semakin mudah Anda memulai atau starting early, semakin peluang Anda mendapatkan real teacher itu semakin sukses. Semakin cepat Anda berhadapan dengan real teacher, sekali lagi, semakin cepat Anda sukses. Ini jadi jangan pernah takut dengan kerugian, jangan pernah takut dengan bisnis, jangan pernah takut dengan join mitra, jangan pernah takut dengan pajak. Sekali lagi ya teman-teman, that's the real teacher. Kalau Anda pernah ditipu saat ini, kalau Anda, asal jangan Anda yang nipu, benar nggak? Kalau Anda bertemu dengan orang yang menjanjikan supplier ternyata tidak, that's the real teacher, gitu ya. Oke.
Jadi ada dua hal yang membuat Anda mungkin saat ini belum sukses. Pertama, Anda belajar dari fake teacher. Yang kedua, Anda belum bertemu dengan banyak real teacher. Take a note. Boleh jadi caption of the day, gitu ya. Sahabat, kita lanjut topik berikutnya. Udah ke flooding nih otak Anda, saya pikir. Anda harus belajar, ini bold line ya. Anda harus belajar melakukan personal selling. Nih, personal selling. Rumusnya personal selling adalah sell yourself before you sell your stuff. Saya masih berbahasa Inggris dulu, nanti kita akan sampai ke sana. Kita ke depan sekali. Selling ya intinya ya, selling ya. Bukan marketing. Marketing adalah tempat Anda menentukan target market, produk yang suitable dengan ini, dengan pasar, kemudian price-nya berapa gitu. Sementara selling adalah tool dari marketing. Dan personal selling adalah salah satu tool dari selling. Ini harus dicatat nih. Kita lanjutkan pelajarannya dulu. Branding itu produknya marketing dalam jangka panjang. Ya lagi, saya ulangi. Jadi Anda dapat 3 pelajaran nih. Selling, marketing, dan branding. Marketing adalah menentukan target market, produk, dan price. Selling adalah salah satu senjata marketing. Dan personal selling adalah salah satu dari tool selling. Nanti ada selling, ada macam-macam. Branding itu produknya marketing dalam jangka panjang. Kalau Anda dapat trust, dapat loyalty, brand Anda bagus. Gitu ya. Nah, di atas branding, ini saya mau kasih tahu dulu. Anda tahu Bosman ini punya tim muda-muda, teman-teman seperti Siti, Monica, dan lain sebagainya, Gilang, dan memang anak-anak muda yang luar biasa ini. Sekarang aja umurnya masih 27 tahun. Bayangin, 2016 mereka masih 18 tahun, 19 tahun. Kami rapat beberapa, lupa saya waktu itu, Afrik, siapa saya lupa, ada 7-8 orang. April 2016. Sahabat saya ini, saya nggak bilang ya, anak buah tuh, sahabat saya bilang, Pak kayaknya nanti ya, ini 2016 ya, nanti brand itu less important loh Pak. Saya bilang, describe apa itu less important atau tidak terlalu penting. Nanti rumusnya 3R Pak, review, rating, recommendation. Jadi anak muda sekarang kalau beli cuma lihat review, rating, recommendation. Ratingnya, reviewnya, udah itu toh. Brandingnya nggak terlalu dipikirin. Terus, saranmu? Kita jangan marketing dan kita harus jangan selling dan jangan branding. Kita harus berada di atas ketiganya. Apa itu? Kita harus membuat sekte. Cool. Itu di atas branding. Caranya, terciptalah produk dari real orangnya yang namanya Bosman Sontoloyo. Ini tujuannya adalah menciptakan cult atau sekte, gitu ya. Dan ternyata, alhamdulillah saat ini, secara publik saya akan pensiun di tahun ini, di 2023. Mereka juga bilang, Bapak ini tahun terakhir untuk Bapak secara publik. Nanti saya udah nggak ngomong lagi lewat Zoom, saya nggak ngomong lagi lewat workshop gitu ya. Jadi kalau Anda mau ketemu saya di workshop, ya tahun ini yang tahun terakhir. Terus intinya adalah kita mau jumping ship atau pindah kapal lagi untuk strategi berikut. Tapi apa yang dilakukan dari 2016 sampai 2023 saat ini secara secara sekte, kita dapat 2 jutaan manusia di sosial media, dan kita ukur kalau masing-masing spendingnya 500.000 dikalikan 2 juta, maka ada sekitar berapa? 100 miliar, itu lebih 1 triliun, benar nggak? Coba ya kita kalikan 2 juta, 1 triliun, 2 juta dikalikan, kan follower Bosman ada 5 juta, anggap 2 jutanya masing-masing spending 500.000, contoh aja. Maka kapitalisasi, nah ini belajar tentang kapitalisasi. Kapitalisasi marketnya Bosman adalah 2 juta dikali 500.000, sekitar 1 triliun. Berapa kita bisa monetize, itu kuncinya. Berapa kita bisa monetize. Ternyata alhamdulillah Dinaran bisa 200 miliar, Santara kemarin sebelum ini bisa 100 miliar. Ternyata angka 300-400 miliar itu bisa kita monetize. Jadi per tahun kita dapat setelah kita punya produk seperti ini. Nah, saya ingin Anda juga punya seperti itu. Anda harus punya, Anda harus bangun gitu ya. Nah,
perlahan, saya akan ajarin perlahan. Jadi nomor satu, Anda tetap harus mempunyai skill personal selling. Personal selling itu yang bukan dijual produk, yang produk nomor dua. Misalnya Anda menjual motor atau menjual mobil, itu produknya nomor dua. Yang dijual pertama pada personal selling adalah trust orang terhadap Anda. Begitu Anda dapat trust seseorang, Anda jual apapun laku. Jadi begitu produk Anda nggak laku, karena personal selling Anda, kemampuan personal selling Anda rendah, gitu ya. Ini kalimatnya kalimat langsung nih. Yuk kita belajar untuk melakukan personal selling sekarang. Personal selling artinya meninggikan trust, menjaga quality produk Anda, dan semua itu jangka panjang. Personal selling nggak jadi semalam. Seorang tim bosman, tidak sendiri, bersembilan, membangun karakter yang namanya Bosman Sontoloyo, itu 9 orang yang berpikir, yang tiap malam berpikir besok masang apa di sosmed, yang lucu, yang norak, yang nyinyir, yang segala macam. Itu semua by design. Dan jadi seperti ini. Dan Anda bisa lakukan itu seperti nanti untuk kepentingan Anda semua. Jadi teman-teman, itu pelajaran nomor 2 tentang personal selling. Saya akan banjiri lagi informasi berikutnya tentang keterampilan dasar pengusaha di Indonesia. Ini agak miris. Balik lagi ke Apurva Kempinski kemarin. Saya baru menyadari, akhirnya saya bertanya pada, nanti saya akan sebar ya, saya akan ngirim gambarannya, bahwa ternyata perusahaan besar di Indonesia itu adalah kalau modalnya, asetnya adalah 50 miliar, dan omsetnya minimum 50 miliar setahun. Jadi sekali lagi teman-teman, mohon dicatat. Perusahaan besar, masuk kategori besar, adalah kalau Anda punya perusahaan yang asetnya, misalnya Anda punya 100 komputer masing-masing 30 juta, punya mobil, punya gedung, punya factory, punya mesin pabrik, aset Anda nilainya 50 miliar minimum, dan omset Anda minimum 50 miliar. Karena ada yang asetnya cuma 1 miliar, omsetnya 50 miliar ada. Tapi yang dimasuk perusahaan besar adalah asetnya 50 miliar ke atas dan omsetnya minimum 50 miliar. Di Indonesia ada berapa? Ya. Dan saya shock karena hanya 5.500 perusahaan yang masuk kategori itu. Nanti saya kasih datanya. Saya shock. Karena di Singapura 125.000 perusahaan yang dengan nilai itu ke atas. Kita dengan penduduknya sekian puluh kali dari Singapura, hanya 5.500 perusahaan yang masuk kategori besar. Lanjut. Perusahaan menengah adalah perusahaan yang omsetnya antara 15 sampai 50 miliar dengan aset 10 miliar. Gitu ya. Dan itu ada sekitar 40 ribuan. Dan perusahaan kecil ada 199 ribu, omsetnya 2 miliar sampai 10 miliar. Yang sisanya itu di bawah 2 miliar. Itu perusahaan mikro, gitu ya. Jadi kalau di total perusahaan kecil, menengah, dan besar, itu hanya 250 ribu perusahaan. Bayangkan, yang lain itu omsetnya di bawah 2 miliar. Perusahaan kecil, perusahaan mikro namanya. Dan ini tidak bisa kalau bentuknya begitu ya, masuk kecil terus di bawah besar gitu, gak kuat. Gimana caranya yang mikro ini naik? Perusahaan besar kita nggak bisa cuma 5.500, harus 50.000 minimum kali. Ini berarti pemerintah tidak mempermudah regulasi. Tapi saya pikir nggak usah ngomong pemerintah. Jangan-jangan skill kita memang nggak nyampe sana. Jangan-jangan sekali lagi skill kita yang nggak sampai ke level perusahaan besar. Kita bingung. Ngelola 100 karyawan ternyata kita bingung. Nyari modal 50 miliar juga kita bingung ternyata. Jadi saya pikir, oke, saya akan masuk supaya Anda semua ribuan orang masuk ke perusahaan besar, gitu ya. Ternyata ada 5 hal yang Anda harus kuasai, keterampilannya dan pemahamannya, dan ini Anda harus bersabuk hitam di dalam manajemen. Artinya Anda, pemahaman dan keterampilan Anda tuh black belt, gitu ya. Oke, apa itu 5 hal? Anda harus tahu bahwa accounting adalah kunci pemahaman perusahaan. Bukan selling, bukan marketing,
bukan manajemen. Kita pisahkan dulu. Itu bukan nggak kalah penting, tapi kita harus memahami bahwa accounting ternyata masalah kita accounting. Jadi begitu disebut, saya mau masuk hedge fund, kepala Anda bilang hedge fund apa Pak? Benar nggak? Ini Anda punya liabilities nggak? Liabilities itu apa Pak? Benar nggak? Terminologi akunting seperti begini, kalau Anda tidak tahu, Anda nggak mungkin bisa dapat funding, pembiayaan, gitu. Ini yang saya pikir, oke, ternyata kata kuncinya sahabat-sahabat semua harus dipinteri atau harus nambah pelajaran tentang akunting. Akunting itu kunci sukses Anda. Karena dulu waktu kita sekolah ada yang namanya raport. Raport merah kita nggak naik, raport biru kita naik. Accounting itu adalah raport dan harus biru, gitu ya. Jadi ada 5 hal yang Anda harus pahami dan ketahui dan harus black belt sabuk hitam memahami tentang akunting. Anda harus mengenal satu yang namanya income. Income itu dari omset atau dari sales. Itu dalam akunting dikategorikan income. Nomor 2, Anda harus memahami apa itu expense atau biaya-biaya. Gitu ya. Nomor 3, Anda harus mengetahui aset atau nilai harta. Jadi aset Anda misalnya rumah Anda, atau di kantor nanti, nah ini kantor punya lahan, tanah, punya mesin, itu namanya aset. Anda harus tahu nilai asetnya berapa. 4, Anda harus mengenal apa itu liabilities. Liabilities itu seperti hutang, kewajiban, seperti bayar gaji karyawan, listrik, telepon, beban-beban. Kalau hutang itu bisa misalnya Anda jualan, punya kafe, Anda tiap hari perlu 100 telur, Anda bayar telurnya mingguan, gitu ya, bukan harian. Waktu Anda hitung telur itu jangan dibilang ini sebagai harta Anda, karena masih liabilities, masih jadi beban, Anda belum bayar. Harta Anda dari mana? Pada saat ini dijual, menjadi dapat omset, dipotong expense, itulah jadi harta Anda, gitu ya. Ini saya ngomong cepet sekali lagi, tapi ini pelajaran karena saking banyaknya yang namanya liabilities. Tadi nomor 4. Jadi 1 income, 2 expense, 3 aset, 4 liabilities. Dan terakhir, cash flow atau arus kas. Cash flow atau arus kas itu mudahnya adalah berapa uang di tangan Anda dan berapa yang akan masuk. Jadi kalau saya melihat perusahaan, yang saya lihat adalah bukan income-nya berapa, expense-nya berapa, biaya-biaya, bukan asetnya berapa, bukan liabilities berapa. Saya lihat cash flow-nya. Ada uang di tangan lo nggak gitu? Oh, omset saya besar Pak, 1 miliar sebulan. Expense saya cuma 400 juta. Wah. Terus saya lihat cash flow-nya ada. Enggak, soalnya ini ada beban utang ke sana, ada kewajiban sana, ada kewajiban sana. Ternyata cash flow-nya negatif. Perusahaan itu nggak sehat. Gitu ya. Jadi cash flow atau arus kas itu adalah berapa uang yang di tangan Anda dan berapa yang akan masuk. Ini akan masuk dari sini Pak, tagihan BUMN Pak. Kapan masuknya 1 miliar? Kamu masuk, insya Allah bulan depan, sampai 3 tahun di BUMN yang belum masuk. Ada problem dengan cash flow Anda. Gitu ya. Bisnis Anda bagus, cash flow Anda bermasalah. Jadi sekali lagi, 5 hal ini kunci sukses Anda mengelola perusahaan. Jadi 1 income, 2 expense, 3 aset, 4 liabilities, dan 5 cash flow. Dan semua itu terbaca di cash flow. Anda itu nanti rich on asset atau kaya aset, juga kaya cash atau rich on cash. Jadi itu ideal. Kalau asetnya besar, uangnya banyak, itu ideal, itu impian, itu dream business, gitu ya. Tapi lawannya adalah poor aset, nggak punya aset, dan poor cash, nggak punya cash. Yaitu perusahaan udah bankrupt namanya, udah bangkrut gitu ya. Dan rich on asset banyak, poor on cash. Nah ini ada yang menarik nih. Saya ingat Lebaran 2 tahun yang lalu. Saya ngomong apa adanya nih ya, sahabat saya juga. Sahabat saya suatu hari nelpon. Saya lagi di jalan, lagi puasa 2 tahun yang lalu. Dia telepon, bro, gue bisa pinjam 80 juta. Saya kaget. Orang ini hotel Shangri-La-nya aja harganya 2 triliun.
mendadak perlu 80 juta gitu. Untuk apa bro? Gue lupa. Di rumah, supir gue, satpam, pembantu, gajinya 2 kali lipat, gue belum bayar nih, besok lebaran. Gue lagi poor on cash. Sekali lagi, dia rich on asset tapi poor on cash. Dan hal ini wajar, dan ini biasa saja. Ada akan terjadi, jangan-jangan Anda juga gitu. Rumah Anda nilainya 2M, begitu tanya, bro, aduh, tolong bayarin dulu ya, it's okay gitu ya. Itu masih cash flow problem Anda gitu ya. Terus yang enak ini sebenarnya adalah pada saat ini di kondisi lagi gonjang-ganjing adalah ada rich on cash. Waduh, ini beli barang murah pada saat ini gitu ya. Ini sebagai contoh aja bahwa problem dari akunting tadi yang 5 ujung-ujungnya tadi ada rich on asset, rich on cash, ada poor on asset, poor on cash, ada rich asset, poor cash, dan lain sebagainya kira-kira. Jadi apa itu aset? Kita harus terangkan. Aset itu bisa berupa rumah, mobil, pabrik, tanah, mesin, dan itu heavy asset. Kalau light asset, jadi aset ada 2, ada heavy, ada yang berat, ada yang light atau yang ringan. Saham, emas, deposito, currency, itu light asset. Jadi, dan itu mudah di-cashkan. Jadi Anda punya saham mudah di-cashkan, Anda punya emas mudah di-cashkan. Jadi kalau Anda punya cash ini kalau bisa masuk sebagian di light asset. Masuk saham, beli saham BCA, beli emas saat ini lagi bagus-bagusnya, agak turun sedikit harganya. Kedinaran ya, jangan lupa ya, jangan beli yang lain. Currency, Anda mau invest, kecuali dolar, Singapura dolar, oke, gitu ya. Kemudian deposito, ya bank syariah lah kalau ini kita saat ini. Jadi aset yang heavy karena sulit dijual, seperti rumah, mobil, yang selalu turun nilainya, tanah, manufaktur, mesin, dan lain sebagainya, itu adalah aset berat, heavy. Oke, teman-teman, kita berada di penghujung pelajaran. Sekali lagi, ini adalah monolog, tanya jawabnya di tempat yang lain, nanti kita akan ini supaya informasi ini. Jadi saya mau menceritakan ada, mungkin ini bisa jadi kunci sukses Anda juga. Ini adalah tante kandung saya, tante sendiri, tante. Jadi saya mempunyai 2 tante yang hidupnya benar-benar ringan. Bicara 10, mungkin 12 tahun yang lalu, ini satu tante ya, sebut aja namanya Bi Susi gitu ya, saya sebut namanya aja. Ini nama dari langit supaya for the sake of discussion gitu ya, daripada yang nama main. Si Bibi ini suaminya profesional, kerja di pabrik di Cikarang. Ya dia ibu rumah tangga, makan gaji, ya dagang-dagang di pengajian-pengajian gitu. Itu si tante ini, si Bibi. Kemudian suatu hari mereka rapat keluarga, mereka punya rumah di ujung gang. Terus ngapain ya punya rumah, udah dicicil selama sekian lama, waktu itu nilainya sekitar 1,1 miliar lah kira-kira. Ngapain 1,1 miliar kita cuma tidurin, kata dia gitu. Kata si Bibi suatu hari ngajak diskusi. To make story short, rumah itu dijual, mereka ngontrak 100 juta 3 tahun. Wah, agak ujung, lebih kali. Lalu uang sisanya mereka melakukan yang namanya flipping house. Flipping house itu mereka beli rumah, misalnya ada orang pecah waris, pasaran 700 juta, minta 500, dibayar 500, kemudian dia flipping. Flippingnya 2 yang paling utama, kamar mandi dan kitchen dan dapur, di flipping. Didadani. Jadi dia tidak main di primary house, dia main di secondary house. Dia tidak buat rumah dari nol. Dia main di secondary, dia flipping. Masuk, kemudian di 2-3 bulan kemudian kejual 600, 650 kayak gitu terus. Dan kemarin waktu lebaran saya ketemu, untuk seorang berumur 65 tahun, dia the happiest couple. Kayak ini bahagia amat hidupnya. Karena kalau rumahnya nggak kejual, dia bisa tinggalin. Dia bisa menikmati masa tuanya. Dan saya pikir dia mulai umur 50 loh waktu itu. Saya pikir cukup berani, dia throw the dice, dia lempar dadu, dia bakar kapal seperti Jabal Tarik. Bakar kapal, jual rumah. Anda tahu cerita Jabal El Tarik kan?
Sewaktu kapal mendarat di Gibraltar, pasukannya cuma 3.000, lawannya ada 10.000. Pasukannya bilang, gila gimana kita bisa menang, dia 3 kali lipat. Jabal Tarik bilang bakar tuh kapal. Begitu kapal kebakar dia bilang, kalau ke sana lu nggak bisa lagi kan, kalau ke depan lu mungkin hidup, ke depan lu mungkin hidup. 3.000 tentara udah kayak orang gila dan menang. Tante saya ngebakar kapal di umur 50, bakar deh. Jumping ship, dia ambil tuh 1,1, dia jual, dia mulai. Dan saat ini saya slow pace, ya kecepatan flipping house berapa sih? Dia punya 2-3 tukang, punya mandor, terus dia bangun. Tapi ada kali 20 rumah lebih dalam 12 tahun ini, dia bisa hidup hanya dengan flipping house. Suaminya sekarang udah pensiun dari ini, ya udah mereka menikmati flipping house sampai saat ini di umurnya udah 60-an dan 65 tahun. It's very interesting ceritanya. Yang kedua, ini dari ibu saya, adik ibu paling kecil. Ini menarik. Suaminya profesional, kerja di PT Timah. Kemudian ini ceritanya mundurnya berapa tahunnya? 30 tahun yang lalu mundurnya. Mundur terlalu jauh. Mereka tinggal rumahnya di Tebet. Ini kalau teman-teman yang di Jakarta kebayang, Tebet. Kemudian suatu hari mereka bilang, dia nggak mau kerja lagi, dia nggak mau membangun kerja sebagai karyawan, itu artinya membangun kerajaan orang lain gitu ya. Gue nggak mau bangun kerajaan orang lain lah, gue mau berhenti. Nah, setelah berapa tahun? 15 tahun kerja kali ya. Punya rumah ini, rumah itu dijual. Ini for the sake of discussion supaya gampang penilaiannya. Dia jual rumah katakanlah 1 miliar. Gitu ya. Prinsip mereka begini, dengan 1 miliar itu mereka pindah ke pasar minggu. Jadi dulu 30 tahun yang lalu pasar minggu masih daerah yang biasa aja. Dengan 500.000 beli rumah, beli tanah, yang 500 juta mereka menikmati hidup selama 5-6 tahun. Hidupnya irit sekali kemana-mana pakai bus, sederhana mereka. Orang Jawa bilang guyang-guyu aja, ketawa terus orangnya gitu ya. Di tahun kelima habislah duit 500 juta deposit uang mereka itu, dan rumah mereka jual. Harganya sekitar 1,2 miliar. Mereka pindah ke Cinere. Mereka beli rumah 1 miliar waktu itu. Ingat banget saya angkanya soalnya. Kemudian 200 juta untuk hidup. Gitu. Dan 200 juta hidup cuma 3-4 tahun. Suatu hari Cinere itu boom. Mereka jual dapat 3,5 miliar. Mereka pindah ke Sanur, Bali. Bayangin. Mereka pindah ke Sanur, Bali. Beli rumah 1 miliar. Gedenya itu tahun berapa tuh? 20 tahun yang lalu kali. Gede banget di sana. Mereka spend hidup kayak raja dengan 1 miliar sisa yang tadi itu. 5-6 tahun kemudian mereka jual rumah di Sanur gitu ya. Saya lupa angkanya berapa. Yang jelas dia bisa beli rumah di Kuta gitu. Dia pindah ke daerah Kuta. Spend hidup agak lama di Kuta. Agak lama, hampir 7 tahun, 8 tahun saya ingat. Dia jual lagi rumah di sana, dia beli di Ubud. 2 dia beli di Ubud. Yang satu dia sewa-sewain, yang satu dia tinggal, dia punya tunai selama 5 tahun. Kerjanya jalan, guyang-guyu gitu toh. Sekarang yang ibunya, yang istri atau yang tante saya kandung ini, umurnya juga 68 tahun, suaminya udah 70 sekian tahun. Terus akhirnya memilih menjual rumah tersebut yang di Ubud dua-duanya. Tahun kemarin mereka dapat 21 miliar, mereka beli 10 miliar di Bogor karena suaminya orang Bogor. 10 miliar dia depositoin di umur segini. Hidupnya nggak pernah kerja. Teman-teman, Anda dapat 2 cerita di ujung dari ini semua. Bahwa kalau Anda menemukan, mendivine apa itu kaya, cara kaya itu sesuai dengan definisi kaya tadi. Jadi apapun hikmah hari ini yang Anda dapat, ini adalah tool-tool Anda, senjata-senjata Anda untuk berjuang di tahun politik. Hikmahnya apa? Kita semua renungkan apa yang didapat hari ini, masuk ke bawah sadar, nanti Anda sholat, Anda baca lagi note-nya. Dan akhirul kalam, saya ucapkan terima kasih atas waktunya, atas kesempatannya. Semoga kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan. Jaga kesehatan, jaga badan, jaga iman, dan jangan terpengaruh dengan hal-hal yang negatif.
Dari saya mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.